musim Ramadan seperti ini tuh subhanallah ya. Ini ya, kurba sekalian, ini manfaatnya luar biasa. Dipakai sebagai celak, bisa dipakai meredakan sakit gigi ya. Mulai dari gula darah, mulai dari tekanan darah, banyak sekali manfaatnya. Nah, insya Allah tubuh kita akan kembali normal Bapak sekalian. Kalau kita lihat lagi Bapak sekalian ya, subhanallah ya. Kalau seandainya kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk untuk makan atau ya makanlah 3 jenis daun tiap hari, 3 jenis daun dari 3 jenis pohon tiap hari misalkan, pohon A, pohon B, pohon C misalkan itu. Repot kan? Tapi subhanallah, daun-daun tadi kan bisa tumbuh karena memang ada akarnya, ya ada batangnya, ada yang menyerap unsur hara dari tanah tadi. Jadi akhirnya, jadi Anda bayangkan pohon gitu kan, pohon ada akarnya, akar itu menyerap unsur hara dari tanah, kemudian naik ke atas sampailah menjadi sebagian daun, ranting, bunga, bahkan menjadi buah. Dan subhanallah, Allah tidak ingin menyulitkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Maka Allah perintahkan tentara-tentaranya ya, yang diwahyukan olehnya untuk apa? Untuk mendatangi pohon-pohon tadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Tentara tadi datang dan menyerap apa? Menyerap sarinya tanah. Dari daun-daun tadi, bukan dari kuncup-kuncupnya, dari sari-sari bunga tadi, ya, kemudian dibawa ke sarangnya, diolah di sana, dan jadilah satu produk yang namanya madu. Subhanallah kan. Jadi madu itu isinya apa? Ya, emang saripatinya tanah. Jadi saripatinya tanah itu ada pada itu, sebab itu tidak heran Bapak sekalian, tidak heran dalam madu itu terkandung banyak sekali asam amino yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam madu banyak sekali mengandung zat-zat yang memang diperlukan manusia untuk menjalankan perannya sebagai Abdullah. Ya, tidak heran Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah katakan apa? Fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Tidak banyak loh. Dalam Al-Quran itu kata-kata syifa yang Allah jelaskan. Jadi satu kata syifa itu diberikan Allah untuk madu. Yang satu lagi ada yang lainnya pada Al-Quran. Madu itu spesifik diberikan Allah, ada kesembuhan di situ. Maka Anda bayangkan kalau seandainya kita mengobati dengan sedekah, dengan ruqyah, dengan air zam-zam, dengan madu. Dan orang yang sakit kemudian dia masukkan madu dengan keyakinan pada Allah, ini sebagai suatu perantara saja, sandarkan semua sama Allah, dia minta pada Allah agar Allah menyembuhkan sakitnya dengan ini sebenarnya konsep dasar Islam itu ya akidah sebenarnya. Yang banyak orang ya tadi saya katakan Bapak sekalian lupa dengan itu, sehingga apa? Sehingga menyandarkan kepada itunya ikhtiar pengobatannya. Ini yang nggak boleh, ya ini yang nggak boleh. Jadi kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Bentar, saya lihat sesuatu dulu. Kalau kita tadi saya jelaskan di awal tadi bahwa memang konsep dasarnya adalah faiza maritu fahuwa yashfin. Ya, jadi Allah lah penyembuhnya kita. Allah lah yang menjadi sebabnya seorang itu sembuh. Mungkin bisa jadi hanya sekedar dengan air putih, dengan sedekah, dengan kurma, tapi dikembalikan esensi pengobatan itu kepada Allah dan contoh baginda Nabi SAW. Apalagi ditambahkan dengan salah satu jenis pengobatan juga yang memang dijelaskan oleh baginda Nabi, yaitu apa? Berbekam atau hijamah. Ya. Hijamah atau berbekam salah satu bentuk pengobatan yang subhanallah luar biasa banyak manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaatnya. Bapak Ibu bisa baca lah penelitian tentang bekam itu atau hijamah itu, terlalu banyak. Jadi dengan menggunakan modal puasa, ada ruqyah, ada sedekah, ada kurma, habatus sauda, ya, kemudian ada berbekam, sholat malam, subhanallah, terus sekalian. Harusnya umat Islam menjadi umat yang sangat sehat, harusnya. Tapi ya setan tentunya tidak mau kayak begitu. Ya, setan maunya orang itu dalam keadaan yang lemah. Begitulah kerjaannya dari dulu. Kalau nggak bikin kafir, bikin dia jauh dari agama. Meskipun dia beragama Islam atau melakukan hal-hal yang tidak contoh oleh baginda Nabi, soal itu kerjaannya dari dulu kayak begitu. Ya, maka
kita sesuatu yang membuat kita lemah itu memang kerjaan syaitan. Ya, termasuk dalam piring. Ulama-ulama menyebutkan, dan saya pun baru tahu juga beberapa waktu ketika diskusi dengan seorang ustadz, ternyata ada 2 kalimat yang disebutkan dalam waktu kita diskusi itu. Yang pertama, ternyata ada iblis di piringmu, kata ulama tersebut. Bukan ustadz tadi, ulama. Ada satu buku, saya lupa judulnya itu, nanti saya coba tanya lagi. Terus dikatakan ada 7 syahwat dalam satu piring, coba, Masya Allah. Ada 7 syahwat. Dan karena itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, tidak heran dalam Islam, konsep kesehatan ya, yang pernah saya sampaikan itu bahwa konsep kesehatan diajarkan oleh baginda Nabi itu adalah semua bermulai atau berawal dari hati atau kolbunya dulu. Kalau kolbunya sehat, maka raganya pun akan sehat. Jadi kolbu itu panglimanya. Itu sebabnya tidak heran penyakit atau kolbu itu juga ada penyakit. Penyakitnya ada 2 secara umum. Kalau nggak syahwat, ya syubhat. Syahwat ya syubhat. Ya sesuatu yang dia memang tidak bisa kita tidak bisa kita kendalikan. Makanya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif quluban, itu memang begitulah adanya. Memang karena kita nggak bisa mengendalikan hati. Allah yang mengendalikannya, Allah yang menjaganya, ya, dan kita kembalikan atau serahkan semua sama Allah. Ya, jadi tugas kita apa? Pasrahkan diri kita pada Allah. Ya, supaya apa? Kolbunya nggak berubah ke yang jelek-jelek. Karena kecenderungan dari suatu kolbu itu atau kolbu itu adalah yang jelek-jelek. Jiwa itu kata Allah dalam Al-Quran, kecenderungannya dalam surat Yusuf ya, itu kecenderungannya mengajak yang jelek-jelek, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu salah satu itunya salah satu pesan pentingnya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, semakin banyak tadi katakan ada kurma, ada puasa, ada sedekah, ada ruqyah, ada air zam-zam, ada berbekam, ada habatus sauda, segala macam itu cuman sarannya saja. Ya, kemudian ada living foodnya, tadi saya katakan ada bahkan kayak zaman sekarang ini atau mungkin musim Ramadan seperti ini tuh subhanallah ya. Ini ya, kurma ini Bapak sekalian, ini manfaatnya luar biasa. Bahkan biji kurma saja saya mendapatkan informasi itu luar biasa banyak manfaatnya. Biji kurma nih. Jadi kalau kita lihat apapun yang Allah ciptakan tuh dari mulai luar sampai dalam tuh pasti luar biasa. Pohon kurma, pelepahnya, batangnya, bijinya, dagingnya itu semua bermanfaat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Bapak-Ibu sekalian sudah menjadikan ini semua ya sebagai sarana kita, hamba-hambanya untuk untuk melaksanakan peran sebagai Abdullah. Bahkan ternyata subhanallah dalam biji kurma saja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis asam amino di sini. Luar biasa kan? Dalam biji kurma. Ya. Jadi bisa dipakai sebagai celak, bisa dipakai meredakan sakit gigi, ya. Dan biji ini bisa diolah juga. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa catat cara mengolahnya ya, cara mengolah biji kurma. Jadi cuci bersih nih biji kurma kayak begini, ya. Lalu direndam beberapa kali hingga dia lunak, dan nanti setelahnya cuci dengan air panas. Lalu digosok-gosok sehingga dia bersih, gitu kan? Dan rendam sekali lagi, kemudian jemur di bawah matahari sampai 7 hari atau 10 hari. Kemudian setelah itu diletakkan di atas wajan besar selama kira-kira 1 jam sehingga betul-betul biji kurma ini kering, dan digelar ya sampai setelah dia kering tadi, digelar dulu di atas handuk atau apa sampai dia tidak panas, lalu jangan digiling ketika masih panas. Jadi gilingnya nanti setelah biji kurmanya sudah mulai dingin ya. Itu bisa jadi kopi dari biji kurma. Kopi dari biji kurma Bapak sekalian manfaatnya luar biasa banyak ya. Mulai dari gula darah, mulai dari tekanan darah, banyak sekali manfaatnya dari biji kurma tadi. Jadi kalau saat ini kita kembalikan ke kurma, maka kita sebenarnya bisa juga tidak bergantung pada biji kopi biasa. Ini Masya Allahnya. Ini misalkan nih, jeruk lah, jeruk. Jeruk ini daging yang kita bisa makan, kulitnya kita bisa bikin enzim. Ya, kulitnya daging bisa dimakan atau bisa dibikin enzim, dan kulitnya kita bisa bikin enzim, dagingnya kita bisa makan atau bisa bikin enzim juga. Ya, subhanallah ya.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau coba bikin itu bisa pakai. Jadi nanti pola ini ya. Jadi mungkin polanya ingat dicatat atau diingat 1 3 10. Ya, satu itu 1 gelas gula aren atau gula merah. Tiganya 3 gelas standar sih ya. 3 gelas standar apa tuh namanya? Kulit buah seperti ini. 10-nya 10 liter air. Ya. Jadi 1 3 10. Satunya tadi gula aren ya, kemudian 3-nya daging kulit buah ini, kulit buah apapun bentuk kulit buahnya. Apapun dia hanya jeruk ya, mungkin semangka boleh ya. Macam-macam. Kemudian 10-nya 10 liter air. Kemudian itu nanti si gula tadi sama air Anda aduk dulu sampai rata, kemudian daging kulitnya buah ini dimasukkan ke situ. Kemudian ditutup, buka tutup selama 2 minggu. Ya, untuk mengubah asam asetat atau alkoholnya menjadi asam asetat untuk menjadi cuka atau enzim. Ya. Kemudian setelah 2 minggu tutup rapat sampai 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, nah nanti disaring, maka itu sudah akan jadi namanya enzim, ekoenzim. Fungsinya untuk apa? Untuk cuci, untuk pupuk, ya untuk apa? Bersihin lantai, untuk bersihin apa namanya alat-alat piring atau cuci piring di rumah, ya, nyemprot hama, ya, di tanaman, pupuknya juga bisa. Nah, itu untuk yang di luar. Tapi kalau yang untuk yang di dalam atau dagingnya, jadi nanti yang 1 3 10-nya itu 3-nya diganti dengan daging buah. 3-nya diganti dengan daging buah. Jadi daging buahnya diambil ya, satunya tetap itu ya, gula aren atau molasses ya. Yang 3-nya itu 3 gelas daging buah dan 10-nya 10 liter itu 10 liter air. Nah, nanti bisa dipakai itu sama diaduk dulu dilarutkan si gula tadi. Kemudian daging buahnya ditaruh dalam itu dan selama 2 minggu buka tutup, tapi setelah 2 minggu ditutup rapat sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, kalau kita pakai daging buah namanya classic enzim. Jadi dia probiotik atau fermentasi yang apa tuh namanya bisa kita minum kalau dagingnya. Tapi itu 6 bulannya, 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan Anda saring, Anda ambil. Nah, jadi kayak begini salah satunya. Ini sudah hampir setahun ini. Isinya apa? Isinya bakteri. Ya. Isinya probiotik, isinya teman-teman buat bakterinya kita. Jadi kalau dia masuk ke tubuh kita, ya, dia akan menemani yang ada. Nah, gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi Allah SWT sudah banyak menciptakan ini semua Bapak Ibu sekalian, dan pastinya tinggal kita optimalkan saja, kita pakai seperlunya kita ya, dan dalam rangka menjalankan ketaatan kita pada Allah SWT. Dan makan pun tidak lain tidak bukan, makan itu kata ulama hanyalah untuk menegakkan tulang-tulang sulbi kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka dengan pemahaman seperti ini, maka insya Allah kita menjaga diri kita khususnya di bulan Ramadan seperti ini untuk tidak berlebihan dalam urusan makan, ya. Tidak berlebihan dalam urusan minum-minuman, ya. Sudah cukuplah mungkin 11 bulan kita makan yang enggak sehat-sehat, ya. Sudah bye-bye lah sama sirup, ya. Bye-bye sama makanan-makanan tinggi gula apa segala macam, itu bye-bye lah. Nggak usah terlalu banyak lagi, atau bahkan kalau bisa bulan ini di stop lah itu semua ya. Supaya apa? Supaya tubuhnya mendapatkan hak mendapatkan living food ya. Living food itu tadi saya katakan makanan yang dia baru diambil dari alam ya. Kalau kita misalkan bicara tentang jeruk itu kapan waktu terbaiknya dimakan? Ya kalau idealnya ya saat dipetik dari pohonnya, tapi kan kita nggak punya pohon ya. Atau kalau seandainya kita nggak punya pohonnya, ya sudah jeruk seperti ini, ketika dibuka, kan masih ada pelindungnya nih. Ketika dibuka, langsung dimakan. Itulah living food. Semakin banyak makanan tersebut kita makan di bulan Ramadan seperti ini ya, dan kita memang minta pada Allah agar lebih difokuskan untuk ibadah, maka insya Allah tubuh kita akan kembali normal, Bapak sekalian. Jadi, agama Islam adalah agama yang sangat mementingkan urusan kesehatan. Itu sebabnya, kalau kita baca di riwayat-riwayat zaman dulu itu nggak ada penyakit-penyakit degeneratif kayak sekarang ya, nggak ada. Ya kenapa? Karena mereka cenderungan mereka itu makannya nggak berlebihan, dan kalau makan pun ya tidak seperti mewah tidak seperti orang zaman sekarang ya. Apakah kita nggak mampu? Mampu.
Bukan mereka nggak mampu, para sahabat itu orang-orang kaya loh. Ya, tapi mereka memilih untuk sederhana dalam hidupnya. Dan itu memang bagian dari tuntunan Islam. Ya. Apa katakanlah Ibnu Umar yang hampir 4 bulan itu ternyata dia tidak pernah makan sampai kenyang, katanya begitu juga. Bapak dia mampu, mampu. Mereka orang-orang kaya, tapi mereka memilih untuk tidak, memilih untuk sederhana seperti itu.